kesalahan fatal. Inilah fatal, saudara ya. Kalau kemarin terjadi hanya pembunuhan saja, serangan besar-besaran, sebetulnya nggak fatal, saudara. Karena sudah disiapkan ini. Pasti mereka menang. Di atas kertas, mereka nggak mungkin kalah, saudara. Pasti menang, ya. Tetapi karena terjadi pemerkosaan dan penyanderaan, ya maka ini kesalahan fatal, saudara. Kesalahan fatal dan bahkan penyanderaan ini tidak terkoordinir. Jadi dibagi beberapa tempat, ada yang disandera di sini, di kelompok ini. Jadi Hamas itu kelompoknya banyak, saudara ya. Ada yang kelompok ini, ada yang kelompok itu. Wah, ini kacau sekali nih sekarang nih. Amerika, Donald Trump, terang-terangan ya, dia pro Israel. Biden mah masih malu-malu kucing, makanya kalah ini. Yang ini 2024 ini Biden selesai, saudara. Ini Donald Trump, ya Putin, Prabowo, ya. Wah, ini ngeri, saudara ya. Arab Saudi, Yordania, Syria, Turki, Mesir, Shalom Indonesia, diaspora dimanapun Anda berada. Tema kita hari ini membahas Israel, ya update ya saudara ya, akhir konspirasi PBB dan Hamas yang melibatkan Indonesia, saudara ya. Saudara, akhirnya staf-staf PBB mulai bermunculan, saudara ya, yang terlibat dengan Hamas. Jadi nampaknya ya kalau kita ikutin ya, kalau kita ikutin urutannya, saudara. Gini, saudara. Ternyata konspirasi itu mulai sejak 7 Oktober, sebelum 7 Oktober, ya. Dan kita melihat ada konspirasi besar di sana, saudara ya. Ada konspirasi. Siapa saja yang terlibat, saudara? Satu, yang jelas Hamas. Dua, Iran. Ya, tiga, Lebanon. Ya, Hizbullah ya. Empat, Houthi. Yaman. Saudara lihat, ya, sentranya adalah Hamas, karena Hamas adalah pahlawan juang Islam. Ya. Yang kelima adalah Indonesia, saudara. Yang keenam ya adalah PBB. Ini adalah konspirasi. Ya, yang ketujuh adalah universitas di Amerika. Kemarin ya, MIT segala macam itu ya, Columbia University dan segala macam itu ya. Saudara lihat, saudara ada yang ketinggalan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, saudara. Senator partai senatornya Demokrat ya, saudara ya. Senator Demokrat ya, saudara ya. Apalagi saudara, 1, Hamas, Iran, Lebanon, Houthi, Indonesia, PBB, Universitas Amerika, senatornya Partai Demokrat. Wah, ini ngeri sekali, saudara. Ini konspirasi besar, saudara ya. Media kemarin apa, saudara? BBC ya, saudara ya. BBC. Ya, yang menjadi ujung tombaknya ini kan BBC dan media, tentu media Timur Tengah ya. Al Jazeera segala macam itu ya, TRT ya, media BBC itu teman media asing, BBC, TRT, Al Jazeera. Ya, ini media-media yang luar biasa, saudara, yang media Indonesia. Ya, media Indonesia, saudara ya. Media ini penting ya, saudara. Jadi ada konspirasi besar ya di Israel yang perang tanggal 7 Oktober ya. Ya. Hamas ya, yang merupakan ujung tombak atau pahlawan juang Islam. Iran, Lebanon, Houthi
ya, Indonesia, PBB, Universitas Amerika, senatornya Partai Demokrat, ya, dan media-media besar, BBC, TRT, Al Jazeera, dan media-media Indonesia, saudara. Ngeri ya, saudara ya. Ini adalah sebuah skenario besar, ya, untuk menegakkan khilafah di muka bumi, saudara. Ini adalah upaya terakhir menegakkan khilafah di muka bumi. Sayangnya gagal, saudara ya. Sayangnya gagal. Ya, saudara lihat, sebelum tanggal 7 Oktober, ada banyak sekali, ya sebelum 7 Oktober, ada, sebentar ya. Jadi sebenarnya acara ini, 7 Oktober ini sudah diketahui. Tanggalnya bukan tanggal 7 Oktober, tapi gerakannya ya saudara ya. Gerakannya. Itu sudah diketahui dan diinformkan kepada Israel, saudara. Ya, Mesir yang bilang ya, oleh Mesir. Jadi pergerakan ini sudah diketahui, hanya tidak dikasih tahu tanggal 7. Namun saudara, ya, yang tidak dinyangkakan adalah korbannya yang begitu besar, saudara. Yang gerakan ini sudah diketahui, konspirasi ini sudah diketahui, saudara. Ya, tadi ya beberapa negara tadi. Bentar, kita balik dulu ya, kita kasih konspirasi besar. Konspirasi akhir ya. Judulnya konspirasi Hamas PBB dibongkar. Salah. Sure. Tadi ya konspirasi awal ini ya. Nah, kemudian saudara. Konspirasi ini sudah diketahui. Konspirasi dan rencana ini sudah diketahui. Mesir. Dan diinfokan kepada Israel. Tetapi Israel menolak, saudara ya. Israel nggak mau. Satu, kemungkinan kesengajaan. Kalau menurut beberapa opini yang muncul dari tempat ini ya, saudara ya, kesengajaan. Jadi memang sengaja sama Benyamin Netanyahu sekalian buat membasmi Hamas, sekalian buat mempertahankan posisinya dia, karena saat itu terjadi Benyamin Netanyahu sudah menghadapi ini ya, saudara, sudah menghadapi masalah besar. Kemudian ya, sebelum tanggal 7 sudah ada perjanjian damai, perjanjian kerjasama ya saudara ya, Indonesia Israel saudara, Indonesia dan Israel, yaitu melalui pemerintahan Jokowi dan Prabowo ya saudara ya, Prabowo ya saudara ya, ini faktanya. Tetapi Hamas nggak mau saudara ya, Hamas melihat, waduh kacau nih kalau begini nih. Jadi maunya Jokowi ya pokoknya kita tetap jalan damai, nanti kita melalui jalur diplomasi yang lain saudara. Tetapi Hamas tahu, Hamas mencium gelagat antara ini Indonesia Israel ini, maka didului saudara, maka meletuslah ya tanggal 7 Oktober. Peristiwa 7 Oktober ini sebenarnya Hamas nggak koordinasi dengan yang lainnya saudara, dia jalan sendiri. Ya kemarin kita sudah bahas juga ya, dan kita nggak usah tengok lagi ya, ini Hamas tanpa koordinasi ya. Tanggal ini
Ya, di D-nya ini maju dari yang sebetulnya sedang direncanakan di tanggal lain, saudara ya, dan dengan cara yang lain. Tapi akhirnya Hamas jalan sendiri, ya, tanpa koordinasi. Yang penting mereka pede bahwa ke delapan ini tadi ya, ke delapan pihak, sembilan konspirasi ini, sembilan bagian ini pasti akan setuju, saudara. Maka meledaklah peristiwa tanggal 7 Oktober, Hamas jalan, terjadilah di situ pembunuhan, pemerkosaan, ya, penyanderaan, ya, pembunuhan, pemerkosaan dan penyanderaan yang tadinya hanya serangan saja, tetapi kemudian berbalik, saudara ya. Inilah kesalahan fatal. Inilah fatal, saudara ya. Kalau kemarin terjadi hanya pembunuhan saja, serangan besar-besaran, sebetulnya nggak fatal, saudara, karena sudah disiapkan ini. Pasti mereka menang. Di atas kertas mereka nggak mungkin kalah, saudara. Pasti menang, ya. Tetapi karena terjadi pemerkosaan dan penyanderaan, ya maka ini kesalahan fatal, saudara. Kesalahan fatal, dan bahkan penyanderaan ini tidak terkoordinir. Jadi dibagi beberapa tempat, ada yang disandera di sini, di kelompok ini. Jadi Hamas itu kelompoknya banyak, saudara ya. Ada yang kelompok ini, ada yang kelompok itu. Wah, ini kacau sekali nih sekarang nih. Ya, kita balik lagi. Ketika mereka menyerang Hamas, ya, meledak, saudara ya, tanggal 7 Oktober. Maka Iran ikut meledak, Lebanon ikut-ikutan, saudara. Houthi ikut-ikutan. Nah, ini ya. Wah, ini skenario perang, saudara ya. Mereka ini skenario perang. Ya, inilah 1, 2, 3, 4 ini adalah bagian perang. Perang fisik, konvensional. Maunya ya perang seperti itu, saudara, maunya ya. Maunya perang seperti itu, perang konvensional, jeder begitu kan maunya. Tapi Hamas ini jalan sendiri, saudara. Kenapa? Karena panik Indonesia ada perjanjian ingin membuka hubungan diplomatik dengan Israel, saudara. Israelnya merangsek terus ya. Nah, apalagi ketambahan kemarin saya ada di Haifa segala macam ruwet pokoknya, saudara ya. Kita kemarin bikin propaganda terus ya kan. Ya, panas sih Hamas ini, saudara ya. Hamasnya panas, dia jalan dulu, ditinggal Iran, Lebanon, Houthi ditinggal, tapi akhirnya tetap terjadi perang fisik konvensional. Nah, yang kesalahan Hamas adalah apa, saudara? Terjadi pemerkosaan dan penyanderaan. Itu kesalahannya, saudara. Ya, kemudian maka Indonesia mulai dengan propaganda, ya. Indonesia propaganda, ya kan? PBB membela Hamas, saudara ya. Universitas-universitas dikerahkan untuk demo, saudara ya, di Amerika, di Inggris ya, saudara, di Belanda gagal, saudara ya, di Eropa gagal semua, cuma di Inggris saja kemarin ya, brutal ya. Tapi, wah, ini bumerang semua nih, saudara ya, yang di nomor 7 ini jadi bumerang, ya, nomor 7 ini jadi bumerang, saudara ya. Lalu senator Demokrat ya, 100 orang, berapa orang senator kemarin ya, 49 ya kemarin ya, 49 orang senator udah pernah kita, datanya udah pernah kita tampilkan juga di sini, saudara ya. Coba ya, mungkin kita masih simpan ya. Mungkin kita masih simpan, saudara. Coba kita masih simpan nggak? Coba lihat. Mungkin masih simpan ya kalau senator-senatornya itu. Oh, bukan di sini ya. Mungkin kita sudah pindahkan ke tempat lain, saudara ya. Detain and save. Update ya Hamas ya. Israel. Nggak di sini ya. Israel Hamas.
Di sini ya. Udah kita hapus sudah ya, sudah dihapus ya saudara ya orang-orangnya ya. Orang-orangnya udah kita hapus, nggak apa-apa deh. Apa, kita lanjut aja terus. Ya, nggak apa-apa. Jadi, eh, Senator Demokrat ini udah kita bongkar semua yang siapa saja ya saudara ya. Si Tlaib CS itu ya, si Tlaib CS itu ya. Wah, ternyata dia juga menghasut. Kemarin terbongkar Universitas MIT segala macam, ternyata nerima sogokan saudara ya. Terbongkar. Nah, ini sekarang ya yang sudah terbukti ya. Terbukti ya, MIT, Harvard ya, dan CS ya, ternyata terima suap dari Qatar. Ya dalam hal ini tentu saja Hamas, saudara, uangnya dari Qatar saudara ya, dan orang-orang Hamas kan bersembunyi di Qatar. Terbukti. Dua, Senator Demokrat ternyata menerima kunjungan Hamas, ya kan, di rumahnya. Ya, ketiga, BBC melakukan blunder ya, dan meminta maaf karena memberikan informasi yang salah terus ya saudara ya, BBC ini ya. Wah, ini BBC ini error sekali ya, BBC ya. Ini kan corongnya. Kalau TRT aja share kan nggak usah di sini lagi. Ya, ini faktanya, sudah terbukti saudara ya, yang sudah kebongkar. Ya dari awal saya sudah bilang ini ya, wah kebongkar semua nih ya. MIT, Harvard, CS itu ya, Senator Demokrat segala macam, terus demo Palestina rusuh tanpa bendera Amerika dan Inggris saudara ya. Jadi demo itu mereka nggak bawa bendera Amerika, nggak bawa bendera Inggris saudara ya. Jadi wah, ini menimbulkan kemarahan, kebelunderan semua ya, menjadi kebelunderan bagi blunder saudara ya. Justru ini menjadi blunder bagi blunder bagi uh, mereka sendiri saudara, dan rusuh saudara ya. Wah, ini jadi demo rusuh, menimbulkan ini akhirnya menimbulkan apa saudara, anti-Islam, gerakan anti-Islam. Jadi nomor 4 ini, terutama nomor 4 ini, wah ini fatal sekali saudara. Inilah yang membuat Islam hancur ya di Amerika dan di Eropa saudara. Membuat Islam hancur di Eropa dan di Amerika dan di seluruh dunia. Saudara tahu nggak akibatnya? Gara-gara apa namanya, demo-demo Hamas ini yang berat sebelah, yang benar-benar terjadi ya, yang bereaksi saudara di Indonesia. Ya Indonesia, bentar ya, bentar pun tak mau nih. Ya di Indonesia. Yang bereaksi nggak cuman saya saudara ya, JPZ jelas ya saudara ya. 2 Ibu Koni. 3 Pak Ponto. Oh iya saudara, fakta Israel tentunya ya, Bu Monik ya, selalu saudara. Nah ini corong ini udah cukup kenceng saudara ya, corong ini kenceng sekali, mengedukasi, melawan ya, sehingga ya kan saudara, jadi bumerang kan, bumerang bagi ya kan media nasional ya, bumerang ya kan, kita mematahkan semua ya kan, mereka mau apa saja semua kita patahkan, cerita semua. Setiap kali media bilang apa kita hajar di sini, media bilang apa hajar sini, sampai pokoknya udah capek dah mereka deh, udah nggak laku dah ceritanya Bu ya kan. Yang terjadi akhirnya apa saudara, akhirnya isu Islam, isu agama tidak laku dalam pilpres saudara.
Itu dampaknya, saudara. Dampaknya isu agama nggak laku karena mereka lagi jaga masalah Palestina dan ya kesalahan dari Palestina apa, saudara? Kesalahannya, kesalahan, kesalahan dari Hamas dan kroninya. Yang paling satu fatal adalah penyanderaan dan pemerkosaan. Di dalamnya ada anak, ya, satu anak kecil, dua ada bangsa lain, saudara. Bangsa lain ikut disandera. Ini semua di luar skenario mereka. Ya, saling kedua adalah blunder suap, ya kan, suap universitas. Tiga, blunder apalagi, saudara? Blunder media, ya, blunder media. Keempat, terutama dimulai dari BBC yang mulai kacau ya, saudara ya. Kemudian keempat dengan PBB yang berat sebelah dan semua kejahatan Hamas dibuktikan oleh Israel, oleh IDF, dan Hamas nggak bisa menunjukkan sebaliknya, saudara. Ya, terus demo rusuh, demo Palestina rusuh, saudara. Beda banget ya, demo pro Israel tuh rapi banget, demo pro Palestina rusuh banget, saudara. Dan yang lakukan semua demo Palestina di Amerika, rai kaprukan kabeh, saudara, rai Arab kabeh, saudara. Rai kaprukan kan, rai Arab kan. Arab kan ngeliat Arab kan pengen ngapruk, saudara. Ya kan, rai kaprukan, ya kan. Demo rusuh, rai kaprukan, saudara. Rai Arab, ya kan, rai kaprukan Arab. ABCD, Arab Reduk Sumur Dawa. Nah, itu ruwet, saudara, ya kan. Akhirnya ini menjadi bumerang. Ini semua menjadi bumerang. Apalagi ada suap segala macam ya. Wah, gila, saudara ya. Masih ya, keenam ada suap di universitas, ya kan? Wah, kacau semua, saudara ya. Kacau. Terus terjadi apa, saudara? Pembajakan kapal komersial oleh Houthi. Wah, ini kacau semua, saudara. Jadi rencana semula yang seharusnya itu dikerahkan, PBB memberangus Israel, Indonesia yang menggonggong seperti asu kayak asu edan, saudara. Indonesia ini kan menggonggong seperti asu edan. Kalau nggak bisa semua, saudara. Bahkan media Indonesia sudah sedemikian rupa ngapusinya. Wah, bener-bener ya, nipu-nipu bener-bener. Goblok bener kalian itu sama media Indonesia ya, saudara ya. Nggak bisa, saudara. Nggak ada yang mempan semua. Rencana itu semua berantakan semua. Hanya dalam sekejap diporak-porandakan. Israelnya tambah edan, saudara. Tambah berani, tambah di atas angin. Apalagi kemarin sidang di Den Haag, di Den Haag, nggak bisa apa-apa. Nggak membuktikan apa-apa. Justru dibalik semua barang buktinya. Ya kan? IDF punya barang buktinya semua. Wah, habis, saudara. Mau apa lagi? Mau kasih sanksi? Nggak takut. Bahkan kalau mereka mau curang pun pengadilan internasional, nggak takut, saudara. Onangan ya, UNRWA, saudara ya. Ternyata ini Hamas semua, saudara. Hamas semua. Wah, PBB bener-bener ditelanjangi. Waduh, bener ya. Konspirasinya semua itu dibongkar, semua dipermalukan, saudara. Itu masih Guterres kalau nggak ditelanjangi, nggak diarak, saudara ya. Disunat lagi titiknya itu kudu diarak ya, saudara ya. Itu mah kalau nggak bunuh diri mah itu orang nggak punya harga diri, saudara. Kalau saya jadi Guterres mah udah bunuh diri itu saya, saudara ya. Ya si Guterres itu mah ya, Guterres ini ya tidak punya titik ya, tak punya titik. Guterres udah nggak punya titik, PBB udah tentang harganya lagi, saudara.
Anda sudah nggak bisa. Iya, bravo ya. Israel hebat sekali ya, bisa bongkar dana UNRWA. Sampai semua aliran dananya bisa dibongkar semua sama Israel ya. Nggak bisa, sekarang dipermalukan, saudara, sama Israel. Israel tambah berani, diratain sekarang siapa yang berani coba. Ya, oleh media Indonesia yang Anda dengar kan katanya Biden katanya sudah pecah kongsi dengan Israel. Katanya masih baik-baik saja. Biden berani pecah kongsi dengan Israel, saudara. Partai Demokrat habis itu, saudara. Habis itu Partai Demokrat itu kalau berani pecah kongsi dengan Israel, kalau Amerika pecah kongsi. Lihat ya, kan kemarin saya bilang Prabowo, ya kan pasti menang. Makanya kita tiba-tiba membalik, kita bela Prabowo habis-habisan kan. Ya kan? Kenapa kita bela Prabowo? Karena dia waras otaknya, saudara. Dia berani membuka diplomasi dengan Israel. Ya kan? Terus, si siapa itu? Kalau Anda lihat, Amerika, Donald Trump, terang-terangan ya, dia pro-Israel. Biden mah masih malu-malu kucing, makanya kalah ini 2024 ini Biden selesai, saudara. Ini Donald Trump, ya Putin, Prabowo, ya, wah ini ngeri saudara ya. Hal ini ya yang membuat akhirnya menjadi bumerang. Maka Islam ya di seluruh dunia kolaps, saudara. Ya kan, terjadi anti-Islam kan? Terjadi anti-Islam, saudara. Karena kelihatan sekali, udah kelihatan. Jadi orang lihat, wah Islam, wah Islam. Bahkan orang-orang bule yang tadinya takut jadi berani, saudara. Karena udah kelewatan sekali. Yang tadinya takut jadi berani. Ya, bahkan dibahas isu di Inggris ya. Dibahas isu di Inggris ya, sama Eropa ya. Tentang mereka mereview namanya. Review multikulturalism. Mereka tadinya membangga-banggakan ya tentang review multikulturalism. Oh iya, yang dimasuk multikulturalisme itu bukan dengan Buddha, dengan Cina, dengan India, saudara. Tapi dengan apa? Dengan Islam, saudara. Multikulturalisme itu dengan Islam. Ya, dengan India, dengan Cina, nggak ada masalah, saudara. Mereka tidak pernah masalah dengan India, dengan Cina. Masalah mereka dengan Islam. Ya, kenapa saudara biadab ini agama ini? Agama biadab. Ya, saudara ya. Eropa, ya, dia dengan Cina, oke, ya, dengan India, oke, dengan Afrika, oke, dengan Islam dan Arab, tidak oke, saudara. Multikultural, tapi dengan ini biadab, saudara. Nggak bisa. Karena ini memang adalah negara bangsa yang biadab. Ini kan menjadi sebuah bangsa yang biadab. Turkinya aja udah nggak mau disebut Arab lagi, saudara. Dulu Turki disebut Arab, sekarang udah nggak mau, saudara. Ya kan? Turki disebut Arab dulu bangga ya, sekarang udah nggak mau. Mesir dulu disebut Arab, sekarang nggak mau, saudara, disebut Arab. Ya kan? Gila ya, saudara ya. Anda bisa bantah saya, tak kasih 10 juta rupiah itu orang-orang Islam yang bisa bantah saya. Kalian para pecinta Palestina, silakan masuk. Six Wing, thank you Six Wing. Oke, gitu saudara ya, ini pengantar dari saya. Jadi hari ini kebongkar semua ya saudara. Oh ya, kita ambilkan video dulu ya.